wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saputra, NPM 24351018. Di sini saya akan melanjutkan bab 6 yang berjudul Tips Safety with TypeScript. Capaian pembelajaran Learning of Commits. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu 1. Menjelaskan urgensi migrasi dan dinamis typing JavaScript ke static typing TypeScript untuk mencegah bug di fase produksi. Yang kedua, ada mendeklarasikan data dasar array dan tuples dengan tepat, serta memanfaatkan fitur type inferensi untuk efisiensi penulisan kode. Yang ketiga, ada merancang struktur data yang kompleks menggunakan interface dan type aliases, serta memanipulasi type dengan union dan intersection. Yang keempat, ada membangun komponen yang fleksibel namun tetap aman. Type safe menggunakan konsep generasi untuk menangani berbagai jenis input. Yang kelima, ada mengonfigurasi compiler TypeScript JSON secara optimal, termasuk penerapan strict mode untuk standar keamanan tertinggi. Yang pertama itu ada way TypeScript mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy karena sifatnya yang sangat permisif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar, di mana satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada saat kode dijalankan, runtime error, yang berarti bug seringkali baru ditemukan oleh pengguna akhir saat aplikasi sudah live. TypeScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan perkenalkan konsep static typing, di mana pengecekan type data dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi compile time, jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Filosofi utamanya adalah memberikan jaring pengaman bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di teks editor bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma perbaiki nanti saat error muncul menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki, sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah.
dan merusak reputasi. Tipe script memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal shift left yang mungkin terasa memperlambat di awal proyek karena harus mengetik lebih banyak. Namun, investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangnya sesi debugging begadang di malam hari karena undefinite is not a function. Tipe script memberikan pengalaman pengembang developer efisiensi yang jauh lebih superior melalui fitur intelisensi dan autocomplete karena editor seperti VS Code mengetahui tipe data dari setiap variabel. Ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya jika variabelmu bertipe string, editor akan menyarankan metode to process atau split dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Fitur ini sangat membantu ketika kita bekerja dengan library pihak ketiga yang besar atau kode warisan dan dokumentasinya minim, karena tipe data itu sendiri berfungsi sebagai dokumentasi yang hidup. Selanjutnya ada adopsi tipe script di industri teknologi global. Sudah bukan lagi sekadar tren melainkan standar wajib. Framework raksasa seperti Angular, Vue 3 dan bahkan pustaka internal Google dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan tipe script React. Meskipun tidak memaksa, sangat merekomendasikan pengguna tipe script untuk skalabilitas komponen. Menolak belajar tipe script sama dengan bersikeras menggunakan mesin ketika manual di era komputer. Terakhir, transisi ke tipe script mengajarkan kita pola pikir yang lebih disiplin dan terstruktur. Kita dipaksa untuk mendefinisikan kontrak data yang jelas antar modul, apa yang input terima dan apa yang output kembalikan. Ini mengurangi ambiguitas komunikasi antar anggota tim, terutama dalam tim yang memisahkan peran frontend dan backend. Frontend developer bisa meminta definisi tipe interface dari backend sebelum API selesai dibuat. Tipe script adalah bahasa yang menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas bahasa script dan ketatnya bahasa pemrograman sistem seperti Java atau C. Yang kedua ada basis tipes dan inferensi, fondasi yang kokoh. Sistem tipe script dibangun di atas tipe data primitif yang sudah kita kenal di JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun, bedanya adalah di tipe script sekali kamu mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut tipe annotation explicit. Contohnya let nama string Budi. Jika di baris berikutnya kamu menulis nama 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika di dalam loop yang kompleks primitif. Ini adalah blok bangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Selain primitif, tipe script memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number dan array number, yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka.
Lebih ketat lagi ada tipe tuple yang memungkinkan kita mendefinisikan array dengan panjang tetap dan tipe elemen dan urutannya spesifik. Contohnya koordinat GPS bisa didefinisikan sebagai number atau format data. CSV sebagai string number boolean. Tuple sangat berguna ketika kita ingin mengembalikan beberapa nilai sekaligus dari sebuah fungsi tanpa harus membuat objek baru yang berlebihan. Selanjutnya ada salah satu fitur tercerdas dari tipe script adalah tipe inferensi. Penyimpulan tipe. Kamu tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilainya sudah jelas. Jika kamu menulis let score 100, tipe script secara otomatis menyimpulkan bahwa skor adalah number tanpa kamu perlu menulis number. Kemampuan inferensi ini membuat kode tipe script tetap bersih dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele seperti bahasa Java atau C versi lama. Prinsip terbaiknya adalah biarkan tipe script menyimpulkan tipe jika bisa dan tulis anotasi tipe secara manual hanya jika referensinya salah atau terlalu samar. Ini menjaga keseimbangan antara keamanan tipe dan ketebacaan kode. Namun ada satu tipe data yang menjadi musuh dalam selimut bagi pemula tipe aneh. Tipe aneh adalah cara untuk mematikan pengecekan tipe script untuk variabel tertentu, membuatnya berperilaku kembali seperti JavaScript biasa. Menggunakan aneh ibarat menggunakan cheat code mode di dalam game. Kamu bisa melakukan apa saja, tapi itu menghilangkan tantangan dan tujuan untuk permainan. Sebagai alternatif yang lebih aman dari aneh, tipe script menyediakan tipe unknown. Sama seperti aneh, unknown bisa menerima nilai apa aja, tetapi ia tidak membolehkan kamu melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kamu mengecek tipenya. Misalnya, jika variabel input bertipe unknown, kamu tidak boleh memanggil input uppercase kecuali kamu sudah melakukan pengecekan if tipe of input string. Mekanisme ini memaksa developer untuk melakukan validasi runtime, menjadikan kode jauh lebih aman. Unknown adalah cara sopan. Tipe script berkata, saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu detailnya sebelum kamu memakainya. Tipe script juga memiliki tipe spesial untuk fungsi yaitu void dan never. Tipe void digunakan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai, hanya melakukan efek samping seperti console log. Sedangkan never digunakan untuk fungsi yang tidak akan pernah selesai dieksekusi sampai akhir. Contoh penggunaan never adalah fungsi yang melempar error, terminal error, atau fungsi yang memiliki infinite loop. Tipe never juga sering muncul dalam analisis aliran kode, control flow analisis untuk menandakan kasus yang mustahil terjadi, membantu developer memastikan bahwa semua kemungkinan dalam logika switches sudah ditangani dengan benar. Selanjutnya ada interface tipe alias cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang merepresentasikan entitas nyata seperti user, produk, atau transaction. Untuk mendefinisikan bentuk shape dari objek-objek ini, tipe script menyediakan dua alat utama, interface dan tipe alias. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struk objek. Misalnya interface user, ID, number, dan nama string.
Berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti ID berupa angka dan name berupa string. Selain properti wajib, interface juga mendukung optional properties ditandai dengan tanda tanya yang berarti properti tersebut boleh ada atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak selalu tersedia seperti avatar URL pada profil pengguna baru. Interface juga mendukung properti read only yang memastikan bahwa nilai properti seperti hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Ini membantu menerapkan konsep immutability pada level property, mencegah perubahan data yang tidak disengaja yang sering menjadi sumber bug di aplikasi kompleks. Interface sangat disukai dalam pemrograman berorientasi objek OOP karena mendukung fitur merging, penggabungan deklarasi yang sering dipakai oleh penulis library. Selanjutnya ada alternatif dari interface adalah tipe alias, menggunakan kata kunci tipe secara fungsionalitas dasar untuk mendefinisikan bentuk objek. Tipe dan interface sangat mirip dan seringkali bisa saling menggantikan. Namun tipe jauh lebih fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan tipe data selain objek, seperti tipe primitif, tipe ID, string, tipe fungsi, atau union types. Fitur paling powerful dari sistem tipe script adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe menggunakan union types dan intersection types. Dan union type memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa tipe mirip logika, atau contohnya tipe status, loading, sukses, error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh salah satu dari 3 string tersebut. String lain seperti pending akan ditolak. Di sisi lain, intersection tipe dan berfungsi membangunkan beberapa tipe menjadi satu tipe baru yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunnya. Mirip logika, dan misalnya jika kamu punya tipe identity berisi nama nick dan tipe kontak berisi email telepon, kamu bisa membuat tipe employee, identik dan kontak. Objek bertip employee wajib memiliki semua properti dari identik dan kontak. Satu lagi konsep penting dalam pemodelan data adalah attending interface, sama seperti kelas yang bisa mewarisi seperti kelas lain. Interface juga bisa melakukan attend jika kamu punya interface animal dan ingin membuat interface dog. Kamu tidak perlu menulis ulang properti umum hewan di dog. Cukup interface dog attend animal, dan dog otomatis mewarisi semua aturan animal ditambah aturan spesifik anjing. Hal ini menjaga kode tetap dry, don't, repeat yourself, dan menciptakan hierarki tipe yang logis. Selanjutnya ada generasi satu kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability, ketergunaan kembali. Namun dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagi tipe data seringkali sulit. Bayangkan kamu ingin membuat fungsi sederhana yang menerima sebuah input dan mengembalikannya dalam sebuah array. Tanpa generis, kamu harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seterusnya, atau menyerah dan menggunakan aneh yang berbahaya. Generis hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generis
memungkinkan kita membuat komponen, fungsi kelas atau interface. Konsep generasi sering dianalogikan sebagai variabel tetap untuk tipe data. Jika variabel fungsi menerima nilai seperti X, 5, generis menerima tipe seperti T, number. Di sini adalah placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya saat fungsi tersebut dipanggil. Jika kita memanggil wrap string hello, maka seluruh T di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Generis tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana. Mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti React. Saat kamu menggunakan useTypeNumber, kamu sebenarnya sedang menggunakan generis untuk memberitahu React bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Generis juga sangat vital dalam pembuatan fungsi utilities HTTP. Misalnya fungsi fetch data user, API user. Terkadang kita ingin membuat generis yang fleksibel tapi tidak terlalu bebas. Di sinilah generis constraint, batasan berperan. Kita bisa membatasi tipe apa saja yang boleh menggantikan T dengan menggunakan kata kunci extends. Contohnya, kita ingin membuat fungsi yang menghitung panjang sebuah objek. Fitur lanjutan dari generis adalah kemampuan untuk memberikan default tipe sama seperti parameter. Fungsi bisa punya nilai default. Parameter tipe generis juga bisa. Kita bisa menulis T string, yang artinya jika pengguna tidak menentukan tipe T saat menggunakan komponen tersebut, tipe script akan menganggapnya sebagai string secara default. Menguasai generis adalah tanda transisi dari pemula tipe script menjadi pengembang tingkat lanjut. Pada awalnya sintak kurang siku yang bertumpuk-tumpuk mungkin terlihat menakutkan dan sulit dibaca. Namun kemampuan untuk menulis satu logika yang bisa melayani ratusan tipe data yang berbeda adalah super power yang membuat arsitektur aplikasi menjadi ringkas dan maintainable. Selanjutnya ada compiler dan configuration, sang mandor proyek. Tipe script tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu, kita membutuhkan proses penerjemahan yang disebut transpilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah tipe script compiler, TSC. Compiler ini tidak hanya sekadar membuang anotasi tipe dan mengubah file. Jika TSC menemukan pelanggaran tipe, ia akan melaporkan error dan tergantung konfigurasi bisa menolak untuk menghasilkan file output. Pusat kendali dari compiler ini adalah sebuah file bernama testconfig.json. File ini biasanya berada di akar proyek dan berisi ratusan opsi konfigurasi yang mendikte seberapa ketat atau longgar tipe script harus bekerja. Salah satu pengaturan paling krusial adalah target, yang menentukan versi JavaScript apa yang akan dilaksanakan. Kemampuan domain leveling ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaksis terbaru seperti async atau await atau optional chaining di kode sumber kita, sementara tipe script yang pusing memikirkan secara menerjemahkannya agar jalan di browser lama. Mengaktifkan kode ini sebenarnya menyalakan sekumpulan string null, checks, dan strict function types. Strict null checks adalah penyelamat hidup, tampaknya null dan undefinite dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe.
Misalnya variabel number bisa diisi 0. Ini adalah sumber billion dollar mistake dalam pemrograman. Selain pengaturan bahasa, test-config JSON jika mengatur cakupan file dan struktur directory melalui opsi include, exclude, outdir, dan rootdir. Pengaturan ini menjaga kebersihan proyek dengan memisahkan kode sumber tipe script src dari hasil kompilasi JavaScript. Tipe script juga mendukung incremental compilation untuk proyek skala besar. Bayangkan jika proyekmu memiliki 5.000 file. Mengkompilasi ulang semuanya setiap kali kamu mengubah satu baris kode akan memakan waktu lama. Dengan mode incremental, tipe script menyimpan metadata dari kompilasi sebelumnya dalam file test building info dan hanya mengkompilasi ulang file-file yang berubah atau terdampak. Akhirnya, integrasi TSC dengan alat build modern seperti Webpack atau SBuild seringkali membingungkan pemula. Dalam setup modern seperti proses transpilasi, penghapusan tipe seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat seperti SBuild atau SWC yang ditulis dengan Go atau Rust. Selanjutnya ada integrasi keislaman, kejelasan akad dan pencegahan kerusakan. Transisi dari JavaScript yang dinamis ke tipe script yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar, menghilangkan ketidakjelasan. Dalam fikih muamalah, transisi yang mengandung gharar, ketidakjelasan atau spekulasi dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gharar. Sebuah variabel bisa berubah berupa angka hari ini dan berubah menjadi teks besok. Pengguna interface dalam tipe script adalah manifestasi teknologi dari perintah al-waha bil ahad, memenuhi janji atau akad. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sebuah objek berjanji untuk menjadi user, maka ia wajib memiliki property ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID-nya hilang, tipe script akan menegurnya. Mekanisme compile tim check-in, pengecekan sebelum dijalankan, selaras dengan konsep sadut dejariyah, menutup jalan menuju kerusakan, dan muhasabah, evaluasi diri. Tipe script memaksa kita untuk memperbaiki kesalahan di fase pengembangan dunia sebelum kesalahan itu menjadi bencana di fase produksi runtime. Fitur strict mode menghindaran tipe aneh mengajarkan kita untuk meninggalkan sikap tasahul, bermudah-mudahan, atau mengampangkan urusan. Menggunakan aneh memang mudah dan cepat. Islam mengajarkan itqan, kesungguhan atau profesionalitas, dan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Menulis definisi tipe yang lengkap memang butuh usaha lebih, effort di awal, tetapi itu adalah bentuk kesungguhan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, aman, dan minim mudarat. Selanjutnya ada kesimpulan evolusi menuju kedewasaan kode. Bab ini telah menjadi titik balik di mana kita berhenti sekadar menulis kode agar jalan dan mulai menulis kode agar bertahan. Tipe script bukanlah tentang mempersulit diri, melainkan investasi ketenangan pikiran. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kamu bawa pulang. Yang pertama adalah safety net
safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa Wild West yang berbahaya untuk skala besar. TypeScript hadir sebagai baju besi static typing untuk menangkap bug konyol seperti tipe atau ketidakcocokan tipe data saat kita masih mengetik, bukan saat pengguna memarah-marah di production. Yang kedua, ada dokumentasi yang hidup dengan interface dan tipe alias. Kode kita menjadi dokumentasi yang sekuat akurat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak objek user ini isinya apa saja, karena editor intelijensi akan memberitahu kita secara detail untuk mempercepat kolaborasi tim secara drastis. Yang ketiga, ada fleksibilitas terukur dengan generis. Kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Generis memungkinkan kita membuat komponen satu ukuran untuk semua yang fleksibel, namun tetap saja aturan seperti kotak pengiriman yang bisa membuat barang apa saja tapi tetap tahu cara melabelinya. Yang keempat, ada disiplin konfigurasi, mengaktifkan strict true di configuration bukan sekadar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Kita belajar untuk tidak malas menggunakan aneh, model curang, dan mulai berani menghadapi unknown serta null secara eksplisit untuk mencegah runtime crash. Pola pikir kontrak transisi ke tipe script mengubah cara kita berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Kita dipaksa mendefinisikan kontrak data terlebih dahulu sebelum menulis logika, menghasilkan arsitektur aplikasi yang lebih matang, terstruktur, dan mudah dipelihara jangka panjang. Kini dengan fondasi bahasa yang kuat dan tipe aman, kita siap melangkah ke bab 7, di mana kita akan menerapkan semua ini untuk membangun arsitektur antarmuka modern menggunakan konsep single pack application SPA dan komponen basis arsitektur. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.